Yang pertama pemenuhan layanan makanan, kemudian persentase ini kan hampir semua lapas sama. Dari indikator kinerja ini kemudian diidentifikasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, permasalahan-permasalahan ini kemudian kita tandai dulu. Ini punya siapa? Misalkan persentase kurangnya petugas dapur untuk memasak makanan, itu maka punyanya kasih dulu. Nah, ini kita tandai dulu di sini semuanya. Identifikasi ini dilakukan oleh masing-masing kasihnya karena pengaku tusi. Kemudian ketika sudah muncul permasalahan dari masing-masing indikator kinerja ini, dalam satu indikator kinerja bisa muncul 1 sampai 10 permasalahan atau lebih bisa. Dan dari permasalahan ini nanti kita lari ke identifikasi resiko, Bapak Ibu sekalian. Nah, permasalahan tadi kita taruh di kolom ini. Nah, kemudian dari sini baru kita identifikasi resikonya. Saya ambil contoh terkait dengan yang mungkin wajib harus ada, itu adalah terkait dengan gratifikasi dan pungli atau fraud, potensi fraud. Kita coba di sini terkait dengan nah ini adalah gratifikasi nomor 42. Ini dalam kapit. Ini sebenarnya ada potensi, yaitu adanya upaya gratifikasi dari BBP kepada petugas terkait pemindahan kamar dunia. Pernah terjadi tidak? Ya. Di lapas Ada. Bangku. Jadi gini Pak, unsur fraud ini mesti masuk karena ini standar baku. Ya. Walaupun ya seluruh LP bukan bisa ada, mau tidak mau kita harus masuk. Kenapa? Pungli itu masuk. Kan namanya risiko. Risiko itu adalah suatu kemungkinan yang akan terjadi yang akan menghambat tujuan organisasi. Risiko itu kemungkinan bisa terjadi, bisa enggak, gitu ya. Walaupun misalkan di LP Bangku terjadi, kita tetap akan masukkan ini. Betul. Tapi kalau orang yang membaca mengerti ML, ini belum tentu terjadi. Kami sini Pak, Ya. sudah paham? Makanya ini. Ya. Jadi permasalahan ini, Pak, permasalahan yang timbul ini bukan yang ada di dalam lapas Bangku, tetapi potensi yang bisa terjadi, yang akan mengganggu tusi atau capaian dari lapas Bangku yang menghambat kementerian secara umumnya. Nah, di sini kita identifikasi gratifikasi. Kemudian di sini harus ada pemilik risikonya. Ketika itu pembinaan kamar dunia, maka KPLP. Kemudian di situ kita mencari penyebabnya, uraian penyebabnya. Karena ketidakpatuhan BBP terhadap aktif. Karena gratifikasi bersumber dari BBP. Kecuali dalam pemindahan kamar yang memungut adalah pegawai, maka itu nanti resikonya resiko pungli, Pak. Berbeda, nanti penyebabnya beda lagi. Berarti penyebabnya nanti ada di pegawai, bahwa pegawai yang tidak mengikuti aturan atau melanggar aturan. Nah, sumber di sini adalah internal. Jadi kalau internal itu kita bisa kendalikan. Di sini yang C itu artinya controllable. Kalau UC itu uncontrolled, jadi kita tidak bisa mengendalikan. Sebagai contoh kayak bencana alam itu kita tidak bisa mengendalikan. Nah, di sini ini kita bisa mengontrol sebenarnya BBP ini untuk mengikuti aktif. Nah, apabila resiko ini terjadi, maka dampaknya adalah adanya pelanggaran berupa gratifikasi. Nah, pihak yang terkena adalah Kementerian Hukum dan HAM. Ketika hal tersebut sampai viral, misalkan paling buruknya viral, nah Kementerian Hukum dan HAM yang kena. Nah, di sini pengendalian intern yang sudah ada, yang sudah dilakukan, misalnya sudah ada peningkatan kualitas SDM dengan melakukan FMB untuk pegawainya agar tidak tergoda dengan gratifikasi. Nah, kemudian masih ada sisa resiko, adanya upaya gratifikasi dari
WBP itu. Walaupun tetap sudah dilakukan FMB, tetapi masih ada sisa resiko di situ. Nah ini yang baru kita proses Pak. Ini resikonya resiko fraud, baru kita proses adanya upaya gratifikasi ini ke analisis resiko. Nah di sini. Nah adanya upaya gratifikasi. Ini adalah tingkat kemungkinannya Pak. Jadi di atas ini. Di atas ini ada kemungkinan, kemudian ada nilai dampak. Nilai kemungkinan, nilai dampak. Nah, sebelum ke sini kita lihat kriteria skalanya dulu. Kriteria kemungkinan ada 5. Sangat kecil, kecil, moderat, hampir pasti, dan pasti. Kalau gratifikasi terkait pemindahan kamar, menurut Bapak Ibu sekalian itu masuk ke dalam kemungkinan yang mana? Apakah 1 atau 5? Moderat. Moderat, benar. Ya, moderat. Misalkan 50-50. Kemudian kita lihat kriteria dampak. Ketika ada gratifikasi yang terdampak, apakah individunya saja, si pelakunya, atau sampai ke UPT, atau sampai ke kementerian. Ketika ada KKN, pasti akan sampai ke kementerian. Nah, di situ nanti ada yang namanya tabel, Pak. Tabel penilaian. Ketika tadi kemungkinannya 3, kemungkinannya moderat, kemudian dampaknya adalah kementerian, maka nanti nilainya adalah 15. Kemudian kita kembali ke sini Pak, ini analisis resiko. Nah, profil resiko dan tingkat resikonya kan sudah tergambarkan terkait gratifikasi. Berarti di sini ada tingkat di 15. Ini semuanya disusun secara runtut, kalau kata Pak Heri secara runtut, mulai dari kasubsinya diurutkan, kasih atau kasubsinya. Misalkan mulai dari Binadik dulu, baru nanti KPLP, baru kasub TU. Nah ini kemudian nanti di sini di analisa risiko ini kan terlihat Pak, mana yang kemungkinannya rendah, profil risikonya rendah, mana yang tingkat risikonya rendah, kurangnya pengawasan minum obat, ini kan tingkat risikonya rendah karena berdampaknya pada satker saja. Nah nanti dari sini kita bergeser ke evaluasi resiko. Evaluasi resiko di sini kita hanya mengambil yang ada pada warna ini saja, kuning, oranye, dan merah. Jadi di atas angka 10. Ini kita pindahkan ke evaluasi resiko. Kemudian kita lihat Pak, yang tadi di awal ada yang nilainya 16 ternyata sama. Pelanggaran tatip lapas, keterbatasan WWP, ini sama. Ketika ada nilai sama, penentuan prioritasnya ini ditentukan oleh kepala lapas. Kepala lapas yang berhak menentukan, berwenang menentukan. Di sini penentuannya bisa jadi dari tusi yang dilakukan oleh Bapak. Misalkan peringkat 1 terkait dengan WBP, terkait dengan gangguan ketertiban. Peringkat 2-nya terkait dengan hilangnya BMN. Mana yang lebih urgent di lapas Pak? Napi. Jadi berarti Bapak bisa menentukan napi itu di peringkat pertama, kemudian hilangnya BMN di peringkat kedua. Nah ini seleranya kepala lapas menentukan mana yang didahulukan ketika ada nilainya sama. Seperti itu Pak. Kemudian dari sini kita lihat diurutkan prioritas resikonya. Ketika nilainya sama 16-16, ternyata yang dipilih adalah keterbatasan WBP, akses layanan integrasi. Yang kedua baru pelanggaran tatip. Nah ini yang menentukan adalah kasatker lapas Karangintang. Mungkin di sana integritas lebih penting. Integrasi. Karena kalau misalnya integrasi tidak terlayani maka rusuh mungkin dampaknya. Seperti itu Pak. Ini yang menentukan adalah kepala satuan kerja. Kemudian ini adalah toleransi resiko. Bagaimana upaya lapas Bangko menurunkan
hal itu. Yang diturunkan adalah tingkat kemungkinan terjadinya. Jadi kalau tadi di sini, izin Pak, di sini tadi kan kemungkinannya 3 ya Pak, moderat. Bapak tadi menyampaikan moderat. Kemudian tingkat dampaknya 5 ke kementerian. Nah di sini diturunkan nilai kemungkinannya Pak. Jadi yang 3 jadi 2. Jadi di sini nanti 2 kali 5. Di sini ketemu angka 10. Nah ini toleransi resikonya. Bagaimana cara menurunkannya dan bagaimana batasannya? Ini indikator resikonya. Kita harus membatasi jumlah petugas yang menerima gratifikasi adalah 0. Jadi ketika ada penerimaan gratifikasi 1 saja, maka di tahun depan, di penyusunan MR tahun depan, kemungkinan di sini, nilai kemungkinannya naik jadi level 4. Maka nanti di sini terkait dengan gratifikasi ini mungkin akan menjadi nomor 1 prioritasnya dari lapas, seperti itu Pak. Nah terkait dengan indikator resiko ini disusun oleh kepala satker. Misalkan penentuan banyaknya WBP yang melakukan praktik pelanggaran tata tertib, batas amannya adalah 16 ditentukan. Nah 16 ini ditentukan oleh kepala satuan kerja dan rekan-rekan terkait. Oh iya. Terkait dengan batas aman ini harus disesuaikan Pak. Misalkan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan pelayanan preventif harus dilihat dari kapasitas lapas sendiri. Misalkan jumlah WBP di dalam lapas, misalkan jumlah WBP di dalam lapas itu 1000, kemudian Bapak menentukan batas aman jumlah WBP yang mendapatkan pelayanan preventif. Nah di sini batas amannya adalah 1600 misalkan. 1600 ini tidak boleh kurang dari 1600. Batas amannya bisa atas, bisa bawah Pak. Bisa boleh lebih kurang, boleh lebih tinggi. Bukan berdasarkan Dia kapasitas. masih bingung yang dulu Pak ya. Kamu jelas. Ini kan tidak karena minta itu. Karena minta itu. Ya kapasitas berapa, kondisi berapa. Sehingga mulai ya 100 Ya. itu ya. Ya izin Pak. Jadi di Karantina sendiri itu ada 2400 BBP. Dalam Karantina ada 2400 BBP, 2200 sampai 2400 BBP. Kemudian diberikan batas aman 1600 atau kurang lebih 70% atau 60% sampai 70% dari total BBP. Bukan isi ya Pak. Kalau isi, ya isi ya. Bukan, maksud saya bukan kapasitas, isi 1600. Nah ini yang menentukan dari atas maksimalnya berapa, kemudian kita tentukan batas bawahnya. Jadi minimal yang mendapatkan layanan preventif adalah 60-70%. Kemudian terkait jumlah kejadian dalam setahunnya juga bisa Pak, terjadinya kerusuhan. Kerusuhan kan mungkin terjadi dengan penuhnya lapas dengan 2.200 sampai 2.400 isi. Nah di sini Karantina membatasi dengan 12 kali terjadinya perkelahian. Itu batas maksimalnya. Ketika lebih dari 12, maka di tahun depan penyusunan MR-nya akan berubah menjadi prioritas resiko ini. Gitu Pak. Sebagai contoh, jumlah perbandingan narapidana yang dibina wali pemasyarakatan kurang proporsional. Nah kita harus melihat ada berapa wali pemasyarakatan yang mendampingi BBP ini. Nah nanti kita menentukan satu ini banding berapa. Ini akan beda-beda menyesuaikan dengan isi dari satuan kerja tersebut. Seperti itu.
Kemudian yang kelima ini penanganannya. Kan tadi jumlah BBP yang melakukan pelanggaran, Pak. Tadi di sini kan sudah ditetapkan 16 itu limitnya, batas amannya. Jumlah BBP yang melakukan pelanggaran tata tertib. Nah, ini bagaimana cara melakukan kegiatan pengendaliannya. Nah, ini dilakukan pendekatan interpersonal kepada BBP yang bersangkutan. Nah, kemarin Kasubsi BIM Waspotnya akan melakukan kegiatan ini dengan target 16 kali dalam 1 tahun. Jadi per bulan dia lakukan, per triwulan pun dia lakukan. Jadi total ada 16 targetnya dia. Nah, ini kegiatan pengendaliannya. Kemudian nanti di akhir di sini adalah pemantauan resikonya. Indikatornya tadi yang ditetapkan 16. Nah, realisasinya ini nanti diisi ketika akhir tahun. Di bulan Desember itu tim MR nanti berkumpul kembali. Bukan tim MR, maaf. Satker perwakilan itu berkumpul kembali untuk mengisi ini realisasi tersebut. Baru nanti dihitung presentasi. Perhitungan indikator resikonya. Nanti realisasi ini akan dikerjakan di akhir tahun, di bulan Desember. Jadi laporan-laporan sudah terkumpul, maka nanti diisi. Misalkan laporan perkembangan pembinaan, nanti diisi di sini realisasinya berapa. Kemudian apabila ini terjadi, misalkan jumlah BBP yang melakukan pelanggaran, misalkan jumlah BBP yang melakukan pelanggaran naik jadi 24. Ada 150%. Kemudian nanti di sini kita akan menghitung sisa resiko. Jadi gini Pak, atau itu Bapak tanya ya kolom 11 ini resiko ini sisa hasil resiko yang sudah dilakukan pengendalian. Masih ada sisa nggak nih? Nah, untuk mengetahui adanya kolom nomor 11 itu hasilnya di akhir tahun. Ya, itu namanya sisa resiko. Resiko. Di baru ketahuan di akhir tahun. Nah, kalau ada angkanya di kolom 11 itu, maka ini mau diapain? Mau diselesaikan secara tuntas atau misalkan 100 ya. Nah, nanti Pak Kalapas akan menentukan, udah saya mau selesaikan dulu sisa residunya yang kolom 11 itu 50. Jadi ada seperti rencana aksi. Kenapa? Misalkan Pak Kalapas ngambil 50, karena ini perlu secara bertahap untuk menyelesaikan sisa resiko. Tidak bisa sekali jalan langsung bersih 100, nggak bisa. Dia butuh waktu.
Siapa yang menentukan ini? Ini adalah yang menentukan adalah Kalapas. Saya ambil dulu 50, berarti masih ada sisa 50 kan? Nah itu loh. Nanti pas semester pertama diambil 50, di semester kedua diambil 50, kan selesai habis ya. Nah sisa resiko ini harus juga ditangani. Di sini ngerti apa orang? Tuh. Jadi resiko itu adalah sisa resiko setelah dilakukan pengendalian. Bisa kok, bisa tidak tercapai. Masih ada sisanya. Nah sisanya mau diapain? Yang bisa mengatasi sisanya ini adalah kalau pas yang tahu nanti akan manggil. Kira-kira kalau kita sekali bergerak bisa nggak sisa resiko ini selesai? Lupa nggak bisa, kita butuh kelihatannya sampai 6 bulan. Ya sudah, selama 3 bulan kita ambil berapa persen dulu sisa resiko ini. Berarti kan nanti ada sisanya. Nah, yang sisanya ini untuk yang kedua, gitu loh. Tapi kalau nanti bertanya soal kolom nomor 11 ya, khusus nomor 11, khusus nomor 11. Keterangan itu apa? Bahwa pada bulan ini sampai bulan ini kami akan melaksanakan sisa resiko sebesar misalkan 15%. Sisanya akan kami lakukan pada misalkan triwulan ke-3 atau 4. Sisa berapa persennya? Itu maksudnya itu. Maksud dari nomor 11 itu. Jadi kita tidak boleh meninggalkan sisa resiko. Tetap harus dikendalikan. Sampai sini sudah ngerti ya? Izin Bapak Ibu sekalian, untuk nanti yang di dalam PPT pun juga nanti mengambilnya dari